Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Eladia, Pendeta Resort Tamiang Layang. Mari bersama-sama hari ini kita kembali dengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan iman dan harap kita dari hari ke hari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini, tidak singgah, tetapi tinggal menetap. Saudaraku, kenapa kita harus tinggal menetap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Karena ada banyak manusia yang menjadikan Tuhan hanya menjadi tempat persinggahan saja. Tinggal yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah tinggal menetap, bukan singgah. Kalau kita hanya sekedar singgah, maka kadang-kadang kita datang, kadang-kadang kita pergi. Di saat kita betul-betul membutuhkan Tuhan, kita datang. Tapi di saat barangkali kita merasakan zona aman dalam hidup kita, kita pergi. Atau malah sebaliknya, di saat kita berbahagia dan bersuka cita, kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika barangkali hidup kita ditimpa dengan ada banyak hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, kita mulai meminta bantuan kepada yang lain dan tidak datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika kita tinggal menetap di dalam Dia, maka itu akan membuat kita menyadari siapa diri kita. Sejatinya kita manusia ini bukanlah siapa-siapa, tidaklah mampu berbuat apa-apa jikalau tanpa Dia. Kita tidak bisa melakukan apapun yang kita rancangkan sepanjang hidup ini, jikalau berkat Tuhan tidak beserta. Jadi kita harus tahu siapa diri kita. Ketika kita tinggal di luar Tuhan, sekali lagi sama seperti ranting, maka kita akan jadi ranting yang mati, yang pada akhirnya akan dikumpulkan dan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Tinggal tetap di dalam Tuhan membuat kita bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Kata lainnya, kita menjadi ranting yang berbuah. Ranting yang menghasilkan ada banyak hal. Yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Yang mendatangkan puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, ketika kita tetap tinggal dalam Yesus, maka kita pasti akan menghasilkan buah. Paling tidak, kita bisa menjadi pribadi yang baik dan benar dalam setiap hal yang kita lakukan dan kerjakan. Tetap tinggal di dalam Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang dari hari ke hari senang melakukan hal yang baik. Senang berbuat baik dan benar. Menyenangi setiap perkara-perkara yang membuat orang lain pun merasa berbahagia dengan apa yang kita lakukan dan kerjakan. Dan yang lebih penting daripada itu, ketika kita tinggal menetap di dalam Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang setia. Setia dalam hal apa saja. Setiap dalam tugas dan tanggung jawab, setiap dalam kita menjadi seorang utusan yang dipakai oleh Tuhan. Saya mau bacakan Injil Yohanes pasal 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah saudaraku, jangan pernah menjadikan Yesus sebagai tempat persinggahan kita. Di saat kita perlu saja dan di saat kita sedang butuh saja. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya tempat tinggal kita. Kita akan menjadi ranting yang terus melekat dalam pokok anggur yang benar. Hingga ranting itu dalam berbagai keadaan, dalam setiap musim hidup ini tidak akan pernah menjadi kering. Tapi akan tetap menjadi ranting yang hidup. Ranting yang memberikan dampak positif. Ranting yang mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Ranting yang terus menghasilkan buah dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Terpuji Engkau Bapa di surga di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadikan kami sebagai ranting-ranting yang mau terus Engkau pakai untuk bisa menghasilkan buah dalam keseharian kami. Biarlah ya Tuhan, kami semakin tahu siapa diri kami sebenarnya, menyadari bahwa sebetulnya kami tidaklah mampu berbuat apa-apa dan melakukan apa-apa, bahkan bukanlah siapa-siapa, jikalau kami tidak tinggal di dalam Engkau. Bapa yang maha baik, mari diberkatilah kami semua, warga jemaat-Mu, umat-umat pilihan-Mu, untuk terus melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Terus menghasilkan buah dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi. Jaga pelihara hidup kami untuk tetap setia kepada Engkau dari awal sampai akhirnya. Mampukan kami untuk tetap melekat kepada Tuhan, walaupun barangkali ada banyak badai kehidupan yang kami jalani sepanjang kehidupan kami di tengah dunia sementara ini. Terima kasih ya Tuhan, tetap jadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang dalam berbagai keadaan terus bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Diberkati warga jemaat-Mu dengan jerih juang mereka, usaha kerja dan karya mereka, hingga hidup mereka tidak akan pernah berkekurangan di dalam Engkau. Mari ya Tuhan, ajarkan kami pula tetap mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi ini, sehingga ini bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi diri kami sendiri, tapi juga mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Ini doa dan permintaan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.